Pemicu utamanya ada apa sih gitu? Dari awalnya alasan kenapa mau berkontribusi lebih di sini? Sebenarnya sih aku cuma ngikutin kata hati aja sih sebenarnya, karena apa ya, mungkin setiap orang yang udah bertambah umur ya semakin matang, bukan semakin tua ya, semakin matang kayaknya semakin pengen berbuat lebih untuk akhirat ya. Karena kan yang kayak gini-gini tuh bukan money oriented gitu ya, bukan cari uang gitu ya, tapi lebih kepada apa sih yang udah aku bikin selama Allah kasih umur gitu loh. Oke, kerja, syuting, ono ini segala macam dengan segala aktivitasnya, tapi aku niat dalam hati Bismillah, sedikitnya aku sisihkan waktu untuk berkegiatan yang memang tujuannya adalah lillahi ta'ala gitu loh. Jadi kayak begini-begini nih buat aku jadi salah satu peluang untuk bisa menyeimbangkan dengan kegiatan-kegiatan lainnya yang mungkin lebih ke personal gitu loh. Oh, gue mau syuting gitu ya, ujung-ujungnya apa sih ya, tujuannya ya untuk cari duit gitu ya, untuk nambah-nambah uang belanja gitu ya. Tapi kalau hal-hal yang kayak begini kan menurut aku ini justru tabungan atau investasi akhirat gitu loh. Jadi aku percaya mudah-mudahan kegiatan kayak gini lebih banyak aku isi selain kajian, karena pasti banyak rahmat dan banyak berkah kalau kita banyak berkontribusi, entah itu kecil porsinya atau besar, tapi minimal ada upaya lah buat aku untuk bisa berkegiatan yang nggak cuma dunia doang. Sejak kapan sih rutin kajian ini? Kalau kajian sih alhamdulillah udah lama ya. Maksudnya udah dari aku 2019 berhijab, 2000 abis pandemi sih. Abis pandemi 2021 tuh baru mulai marak kajian. Tapi mungkin kajian sekarang beda dengan waktu tahun 2022 atau 2023 ya. Yang mana kajiannya mungkin hanya ibu-ibu kompleks atau ibu-ibu sekolah atau ibu-ibu tertentu. Tapi kalau sekarang alhamdulillah masya Allah, teman-teman dari public figure atau artis pun kita sampai bejibun banget, banyak banget majelis taklim yang dinaungi oleh para teman-teman artis dan public figure. Jadi sebenarnya kemudahan tuh sekarang enak banget. Udah tinggal milih mau kajian yang ustadznya lokal, ustazahnya lokal, mau yang di dekat rumah, mau yang di komunitas sekolah, komunitas artis public figure, atau kita mau lebih lebar lagi yang nasional, yang ustadznya dari luar. Sekarang tuh dikasih kemudahan banget, cuma tinggal mau atau enggak, mau ngelangkahin kakinya untuk berada di majelis-majelis nggak gitu loh. Cuma itu aja sih. Kak, selama ikut kajian gitu, maksudnya mendengar berceramah atau siar dari ustadz atau pemuka agama, siapa sih yang membuat Atika Mesya tuh kesentil gitu, akhirnya menjalani proses yang lebih baik lagi, lebih bermanfaat lagi untuk orang banyak? Sebenarnya aku tuh bukan termasuk orang yang fanatik dengan salah satu ustadz dan ustazah ya, karena buat aku semua ustadz dan ustazah itu guru yang mana menurut aku tidak ada yang bisa aku perdebatkan, karena aku orang yang fakir ilmu ya. Jadi buat aku yang paling menyentil adalah masalah-masalah tauhid. Kayak misalnya kalau dari lokal itu contohnya misalnya Ustadz Hilman Fauzi atau Irfan Rizky, atau kalau kita mau bicara fikih sama Ustadz Adi Hidayat atau UAS ya. Tapi kalau lebih ke kolbu atau menyentuh ke hati, yaitu Ustadz Hilman Fauzi, Irfan Rizky sama Agim. Mereka tuh konsisten berbicara masalah tauhid atau akidah. Tapi kalau mau belajar fikih beda lagi nih gitu, mau Ustadz Adidat atau UAS gitu ya. Kalau mau bicara tentang masalah psikologi Islam yang mana kita bisa mengenal diri kita sendiri, kalau dari luar adalah Ustazah Dunia Suaib. Karena kalau untuk di Indonesia yang spesifik untuk masalah psikologi itu ada Dokter Aisyah Dahlan, pasti udah pada tahu ya, beliau konten melulu, atau Ustadz Bendri.
Itu juga salah satu ustadz dan ustazah yang ngomong masalah psikologi Islam. Tapi semua itu pasti akan nyentuh hati kalau kita menerima materinya dengan kosongin pikiran. Jadi ibaratnya kita mau ngisi gelasnya dikosongin dulu mas, dibuang dulu airnya. Jadi ketika kita nyerap dari semua guru, itu pasti akan kesentuh hati. Jadi aku bisa kadang-kadang nangis, bisa kadang-kadang kayak ketampar gitu ya. Ya dengan sering ngedengerin nasihat dari atau tausiah dari ustadz dan ustazah, itulah yang membentuk kita jadi hati ini tuh lama-lama akan soft, akan mudah untuk tersentuh, akan mudah lebih menangis, akan mudah lebih merasa diri ini banyak dosa, banyak kurang, banyak nggak sempurnanya, banyak kelalaiannya, banyak nggak ya pokoknya kita akan selalu merasa kurang terus. Tapi waktu pas Perubahan individu ada nggak sih yang dirasakan setelah ikut kajian? Apa? Perubahan individu, Kak. Setelah ikut banyak kajian seperti apa? Perubahan individu, kalau perubahan individu mungkin apa ya, agak ngeri kalau menilai diri sendiri ya, oh gue udah gini udah deh, kayaknya takutnya malah jadi ria ya. Tapi intinya buat aku sih perubahan itu aku tujukan untuk mencambuk diri aku yang misalnya kadang-kadang masih suka males buka Quran gitu ya. Kayak ada misalnya salah satu nasihat ustadz kayak misalnya gini, kita tuh sebenarnya hidup dilalaikan oleh apa sih? Oleh handphone sebenarnya. Berapa banyak dalam satu hari kita pegang handphone, itu ketabok loh mas, beneran. Karena kalau dipikir-pikir begitu kita ngelihat penggunaan handphone tuh dalam satu hari bisa 4 jam lebih dalam satu hari. Dari mulai scrolling, dari mulai buka YouTube, dari mulai buka TikTok, igoi segala macam, belum lagi live jualan segala macam. Ya Allah, bisa 6 jam, 7 jam kalau di total. Sementara apa kabar Quranmu di rumah gitu ya, udah berapa lama nggak disentuh gitu, udah berapa banyak yang kau pahami dari setiap juz itu ketabok gitu loh. Jadi kadang-kadang hal-hal yang kita suka lakuin sehari-hari tapi nggak ada yang bisa menggambarkan atau mendeskripsikannya, itu mungkin kita jadi nggak aware atau nggak sadar. Tapi begitu udah ditelanjangin oleh guru-guru kita, akhirnya itu yang merubah kita jadi malu untuk nggak berubah. Jadi walaupun cuma satu ain atau satu ayat, nggak apa-apa deh, paksain. Karena kebaikan itu memang harus dipaksain. Jadi kayak aku datang ke sini, mungkin aku lebih enak aku main sama anak-anak di rumah karena lagi libur, mendingan gue ke mall gitu ya, atau hangout sama teman-teman, atau enggak kemana kayak. Tapi karena aku pengen memaksakan diri untuk datang di sini, ini banyak kebaikan, banyak berkah di sini, ya emang harus dipaksain gitu. Kalau Kemarin dari sempat umroh seperti apa? Mungkin Umroh alhamdulillah, perjalanan umroh aku kemarin, perjalanan umroh pertama perdana bersama anak-anak, bersama mertuaku alhamdulillah yang usianya udah 80 tahun. Jadi pengalaman pertama ngebawa anak umur 8 tahun dan ibu mertua yang udah usia 80 tahun. Challenging banget mbak, karena yang satu aku harus ngurusin kursi rodanya mama, yang satu aku harus ngejaga mood anakku supaya nggak cranky, karena umroh itu adalah ibadah fisik yang capek. Buat anak 8 tahun harus sa'i 7 kali, harus tawaf 7 kali, itu masya Allah. Sampai akhirnya ada drama aku sama baby baru kelar umroh, karena baru pertama nyampe, kita mikot di pesawat, nyampe tuh langsung umroh. Jadi belum mapping lokasi hotel kayak, kok kamu bisa lewat lift ini langsung ke Masjidil Haram, oh kita bisa, belum mapping nih, jadi nggak tahu. Pokoknya udah langsung nyampe Masjidil Haram, kita langsung umroh, pulang aku nyasar, ditinggal sama baby sama Bambang duluan ke hotel. Dan itu sakit hati banget, kayak wah gila, kayak ya Allah aku ditinggal ya Allah. Itu udah berkecamuk ya, setan tuh di belakang ngebisikin kayak, tuh suami lo tuh ninggalin, gak peduli sama lo capek lapar baru nyampe, ditinggalin hotel di mana lo sendirian. Untungnya ada Syabila sama Lulusan aku yang pertama kedua, itu kita berdua tuh udah kayak di ubun-ubun,
bayangin nggak, baru kelal tahalul, terus tahalul nggak ada baby, nggak ada Bambang, kayak cuma bertiga doang. Itu kayak ya Allah sedih banget sih umroh kali ini gitu, ditinggal suami. Terus kan biasanya begitu tahalul tuh kan klimaks ya, kita udah melewati semua rukun umroh, udah selesai, itu tuh jadi gong gitu loh, itu pasti nangis, kita peluk-pelukan kayak alhamdulillah. Ini nggak ada baby dong, nggak ada Bambang, rasanya kayak gimana. Itu diuji. Jadi ternyata Allah tuh pengen nguji kesabaran aku yang memang apa ya, mungkin karakter aku yang aku gampang marah banget kalau dicuekin lah. Jadi kayaknya di sana tuh nih gue kasih nih, ayo bisa nggak nerima situasi. Ternyata miskom, baby pulang duluan karena Bambang ngantuk parah, nangis udah minta digendong, udah gendong depan, udah gendong belakang, udah di atas segala macam, dia udah ngantuk hebat. Sampai akhirnya saat terakhir tuh baby sampai pakai kursi roda biar cepet pulanglah dia duluan. Kan aku jadi sedih ya, dia capek gitu ya ternyata gendongin Bambang. Akhirnya aku yang minta maaf sama dia, besokannya kita udah baikan. Jadi banyak cerita seru yang aku ingat, tapi yang aku bersyukur adalah bisa membuat anak gadisku yang udah balik ya begitu berkesan dengan perjalanan umroh ini, sampai dia punya pikiran pengen tinggal di Madinah, nggak pengen pulang lagi. Dia bilang dia pengen restart hidupnya di Madinah, walaupun itu hanya emotional statement. Tapi aku ngerasa kayak kok bisa sih Kak mikir gitu, nggak tahu Bun. Aku ngeliat kayak orang-orang di Madinah tuh mereka enak banget ya, kayak hidup di tengah-tengah surga. Kapanpun mau ke Raudhah bisa, kapanpun mau sholat gampang. Mereka cuma tinggal jualan, terus berdagang, berniaga, abis itu sholat, abis itu gitu aja Bun. Ternyata hidup tuh gini doang ya, kok enak ya, aku pengen tinggal di sini Bun gitu. Sampai dia nangis meninggalin anakku yang Luisa, nangis ninggalin Mekah, Syabila nangis ninggalin Madinah. Jadi dua-duanya alhamdulillah bukan aku yang expect tinggi gitu ya, tapi ternyata Allah bisa ngebolak-balikin hatinya anak-anakku sampai segitu jatuh cintanya dengan perjalanan umroh ini. Kalau dari hektiknya umroh nih Kak, keajaiban keimanan Kakak sendiri kan ibu banyak keluarga Iya. juga, keajaibannya ada nggak Kak rasa? Banyak banget sih Mbak. Kalau misalnya kita mau ngelihat hal-hal kecil, buat aku itu adalah sebuah keajaiban ya. Hal kecil deh gitu, kayak misalnya apa ya? Contohnya pas kita nyampe, begitu kita ikhlas belum datang tuh kan ada berita Mekah banjir, hujan gede gitu ya. Terus aku cuma berdoa dalam hati, ya Allah berikan umroh yang nyaman buat kita gitu ya, yang dikasih jalan yang mudah lah untuk kita berumroh gitu ya. Alhamdulillah ya, kalau buat aku itu bukan keajaiban, tapi memang Allah itu udah nyiapin semua pada porsinya. Mungkin buat orang yang dapat kehujanan, mereka bersyukur karena itu berkah, nggak pernah terjadi di Mekah. Buat mereka itu kesempatan yang luar biasa. Tapi buat aku mungkin Allah udah siapin nggak hujan buat aku karena oh iya, aku lagi bawa mertua yang mungkin nggak mungkin hujan-hujanan umrohnya gitu ya. Terus udah gitu, begitu kita sampai Indonesia, ternyata Raudhah ditutup sampai tanggal 28. Kita udah nyampe Indonesia, beritanya naik Raudhah ditutup sampai tanggal 28 Januari. Buat aku itu kayak Masya Allah ya, kok nyampe Indonesia gitu ya Raudhah baru ditutup. Terus udah gitu tiba-tiba kemarin jamaah di Madinah dan Mekah overload, pada nggak dapet hotel karena ada broker Arab yang nakal gitu ya. Itu aku sampai ngeliat beritanya, ya Allah kita udah nyampe tanah air gitu ya. Itu hal-hal yang kita nggak sadarin, tapi buat aku itu ya karena Allah ya gitu ya. Walaupun tetap mereka jamaah-jamaah yang dapat kesulitan itu justru mungkin pahalanya bertubi-tubi. Terus apa lagi ya, anak-anakku begitu umroh itu jadwalnya mereka period PMS, minum obat untuk menahan supaya periodnya nggak jebol. Keajaibannya adalah alhamdulillah aku haji 2022 minum itu jebol Mbak. Aku nih jebol sampai minum obatnya 3 kali dalam 1 hari, ditambah penghenti darah, beli di apotek di Arab Saudi di Mekah, nggak berhenti, jebol, tetap jebol. Untungnya pas pada saat
terjadi setelah haji selesai. Jadi pada saat aku lagi mau arba'in di Madinah, aku bilang, Kak Syabila, Luisa jangan berharap banyak sama obat ini karena kita jadi musyrik. Kita yakinin bahwa obat ini bisa menghentikan kita period, itu udah salah Kak. Nanti kayak bunda jebol gitu. Pokoknya kamu ikhlas aja, apapun yang nanti ketentuan dari Allah kamu ikhlas. Alhamdulillah begitu mereka nggak punya, mungkin anak-anak nggak terlalu overthinking kali ya, kalau kita tuh overthinking. Aku overthinking malah jebol. Mereka udah nothing tulus, sudah pokoknya minum itu berhenti loh Mbak. Sampai Jakarta, bla. Itu nikmat yang buat aku, mungkin buat sebagian orang kayak biasa aja lah, namanya juga lo pakai obat. Tapi kalau buat aku ngelihat anak-anakku bisa full sholat 5 waktu di Haram dan Nabawi dengan izinnya Allah lewat obat itu berkah karena nggak semua orang bisa dapat rezeki itu, karena aku ngalamin sendiri jebol. Banyak lah Mbak keajaiban lain. Kan ini memastikan kenyamanan anak-anak juga, dan mertua Kak lagi sakit juga Iya. ya. Untuk memastikan kenyamanan dia biar untuk tetap bisa ikut beribadah gitu gimana? Nggak boleh kebanyakan harapan terlalu tinggi. Artinya gini, kalau aku waktu umroh sama baby berdua gitu ya, atau haji kemarin tuh kita memang fokus dengan berdua gitu loh. Jadi apapun kegiatan setiap hari bangun jam 3 terus kita itikaf gitu ya, sholat tahajud, witir, semua segala macam sampai suruk, sampai duha, udah gitu ke hotel cuma sarapan, udah gitu siap-siap lagi zuhur. Kita bisa nih bikin jadwal seenak kita karena kita berdua doang. Sekarang kalau waktu kemarin sama mama sama anakku nggak bisa Mbak. Jadi aku mikir kayak, Luisa hari ini Luisa sholat subuh di kamar jagain Bambang, karena Bambang kalau ditinggal nggak mungkin di kamar dan bangunnya susah untuk subuh. Jam 4 aku bangunin nggak mungkin deh. Ya udah Luisa jaga. Terus mertua aku yang jaga adik ipar karena kita bawa juga untuk sholat subuh di kamar aja karena alhamdulillah masih pelataran Haram. Jadi semuanya harus diatur supaya dapat enak sama-sama. Mertuaku nggak ngerasa digenjot jadwalnya, anak aku juga nggak ngerasa kayak kok gini banget sih umroh, capek aku gitu ya. Jadi kita harus bijaksana ngebuat jadwal supaya semuanya enak. Emang mungkin nggak segila kalau aku berdua doang sama baby. Kalau berdua doang sama baby tuh kita bisa, wah gila deh pokoknya waktunya sedikit lah untuk santai-santai. Tapi kalau kemarin kita banyak mengalah. Tapi nggak apa-apa karena kita lagi bawa mertua dan anakku. Jadi tujuannya, goalnya udah beda dengan kita kalau umroh berdua doang. Kak, kan anak-anak udah ada kode nih. Mungkin nanti kalau misalnya Ada dia jalan. pengen kuliah atau kerja, itu seperti apa? Nggak apa-apa banget karena Madinah itu kan salah satu universitas yang terbaik ya di dunia ya untuk belajar agama. Kalaupun nanti ada salah satu anakku gitu ya, walaupun bukan Syabila, karena anakku yang pertama yang tadi punya statement itu dia udah kuliah, tapi kan jalannya tuh kita nggak tahu nih Mbak. Ya skenario siapa yang bisa nebak ya, nanti tiba-tiba jalannya dengan cara apa kek gitu ya, kawin sama orang Madinah kan kita nggak tahu ya, dapat jodohnya yang lagi murah-murah haja Prabowo Jokowi, siapa tahu jodohnya pedagang kan, yang kita nggak tahu. Jadi ya, aku sih apapun itu, siapa sih yang nggak kepengen gitu ya tinggal di kotanya Nabi Muhammad gitu sampai meninggal di sana tanpa hisab masuk surga gitu ya. Pasti semua orang bercita-cita, tapi jalannya gimana ya kita serahin aja mau. Tapi aku nggak ada masalah. Membawa keluarga besar untuk nikah ini termasuk perjalanan hijrah sebagai istiqomah dia ke iman Anda atau Iyalah pastinya Mbak, karena perjalanan umroh ini kan salah satu upaya kita untuk mempertebal iman ya, apalagi anak-anak, karena anak-anak ini kan belum pernah gitu loh. Jadi begitu mereka ngeliat Ka'bah langsung tuh kayak mangap, terus udah keluar air mata. Aku nggak expect ternyata segede gini. Ya Allah itu benar-benar apa ya, pemandangan yang mahal aku lihat. Ekspresi anak-anak ketika pertama kali ngeliat Ka'bah, pertama kali ngeliat Nabawi gitu ya, itu benar-benar mahal banget. Dan ternyata memang impactful untuk kecintaan mereka kepada Allah dan juga Rasulullah. Jadi mereka lebih dalam lagi. Jadi
kita kasih tahu, oh iya sirah nabawiyah, cerita Nabi itu kenapa di Nabawi atau di Madinah tuh begini-begini, nanti diselipin cerita-cerita. Jadi itulah pentingnya kita ngajakin anak-anak bukan cuma ibadah umrohnya aja, tapi lebih ke napaktilas ya, kan mereka orang Islam, mereka harus tahu sejarah, mereka harus tahu apa sih tujuannya umroh gitu loh. Jadi pas banget sih kalau kita memang ingin anak-anak punya kecintaan yang lebih kepada agama. Ini kan pertama juga untuk anak-anak. Perjuangan anak-anak untuk mencium Hajar Aswad itu gimana sih? Alhamdulillah kita nggak ada yang punya cita-cita nyium Hajar Aswad. Beneran Mbak, nggak tahu, nggak dikasih pikiran untuk nyium Hajar Aswad karena pertama itu sunnah, yang kedua aku juga ngelihat medannya, nggak mungkin anak-anak, bukannya nggak mungkin mengecilkan Allah ya, bukan, tapi aku ngelihat mama mertuaku 80 tahun, anakku umur 8 tahun, terus aku harus menyerobot ke Hajar Aswad, kayaknya udah aku singkirin dulu mimpi itu. Kalaupun nanti insya Allah Allah kasih rezeki aku berangkat lagi berdua doang sama baby mungkin, tapi kalau untuk perjalanan kemarin kita singkirin. Jadi aku cuma bilang gini, ya Allah pengen deh bisa megang Ka'bah, pengen megang makom Ibrahim, itu kan paling gampang, paling realistis. Aku ngucap, aku bilang nggak tahu deh, pokoknya sebelum ninggalin Mekah insya Allah ya kita di grup jamaah, Bu Mesya, Pak Baby, mudah-mudahan dijabah Allah ya. Beneran alhamdulillah baby yang megangin tangan aku sama tangan anakku untuk megang Ka'bah sampean, alhamdulillah, karena emang doanya cuma itu, nggak minta Hajar Aswad, nggak berani Mbak, nggak nyali, cukup dari jauh aja, udah cukup. Oke, thank you ya. Produser besok. Iya.